Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ini 42-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailah. 30 lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya. Sebelumnya dibahas tentang Muslim Bani Israel, kaum muslimin yang dijak lari oleh Musa. Untuk apa? Membebaskan diri dari penindasan Fir'aun. Saat diselamatkan, apa yang terjadi? Mereka menemui satu kaum, yang kaum ini penyembah berhala. Maka kontan mereka itu minta kepada Nabi Musa ini. Ya. Ij'al lana alihat kama lahum aliha. Musa, bikinkan aku Tuhan. Maksudnya apa di sini? Perantara yang menyambung perantara kepada Allah. Jadi mereka Bani Israel itu baru saja diselamatkan oleh Allah dengan bimbingan manusia pilihan Musa alaihissalam. Ketika selamat sampai di seberang, mereka sudah terpengaruh dengan apa? Penyembahan kepada Allah lewat sarana patung-patung. Setelah dibebaskan, dimerdekakan dari penindasan Fir'aun, lupa Allah. Hadirin rahimakumullah, maka Nabi Musa kontan mengatakan apa? Innakum qaumun tajhalun. Kamu itu orang yang bersikap bodoh. Sebab dalam pandangan Islam, ya, perantara kepada Allah itu taat. Jadi taat peribadatan itu perantara mengantarkan kepada ridho Allah. Bukan sarana benda, yang benda itu ada nilai yang tertera, ajaran yang tertera. Ya. Kalau umpamanya patung itu ada simbol-simbol. Nah, kalau umpamanya ada Dewa Rama itu tangannya banyak itu. Oh, ini maknanya gini. Nah, jadi mereka membuat ya, makna-makna, pesan-pesan di dalam gambar patung tadi untuk apa? Sarana mematuhi Allah. Kalau dikembangkan sampai hari ini kan ada salib barang gitu. Di dalam salib itu akan ada pemahaman. Ya, siapa yang percaya kepada penyaliban putra tunggal Allah tertebus dosanya kan gitu kan. Masa patung itu kan bendanya, tapi ada nilai yang tertera yang diyakini, ya. Siapa yang menyembah Allah lewat perantara nilai yang tertera pada salib tadi, itu dalam rangka apa? Nyembah Allah kan itu kan. Ya, makanya orang musyrik ketika ditanya mana buduhum, saya tidak nyembah patung ini, buat apa nyembah patung? Ya. Illa liyuqarribuna ilallah. Ini hanya perantara terpendek menuju Allah, maksudnya gitu ya. Nah, kalau Islam gimana? Wasilah menuju Allah itu taat, ada standar hukum, larangan, jauhi. Kenapa? Larangan itu pemberitahuan dari yang Maha Tahu tentang bahaya. Nah, supaya kamu terhindar dari bahaya, ada standar kepatuhan yang dipatuhi.
Nah, itu larangannya, jangan, bahaya. Kalau kamu ingin selamat ada standar perintah. Kalau kamu ingin selamat ini lakukan perintahnya. Ya, sebab Islam itu bukan tataran upacaranya, tapi ada tataran cara. Contohnya gini, bismillah ya. Masa saya makan babi bismillah. Apa menghalalkan babinya? Setelah kenyang, alhamdulillah saya kenyang. Itu upacara. Tapi Islam itu sebuah cara. Bismillah itu ada legalitas hukum atas nama Allah loh ya. Saya berbuat ini atas nama Allah. Seperti halnya saya tidak berbuat atas nama Allah. Apa? Allah punya larangan. Yang Allah itu Maha Kasih, dikasih pemberitahuan berupa hukum. Ikuti kehendak hukumnya ini. Meskipun ada tataran upacara, bismillahirrahmanirrahim itu upacara. Tapi nilai yang tertera pada bismillah itu ada pesan apa itu? Ada cara. Makan itu kan upacara makan. Apapun perkara yang kita jalani, itu ya, apapun kegiatan penting yang kita jalani, itu atas nama legalitas hukum, ada larangan, ada perintah gitu ya. Itu ya. Tapi tataran upacaranya ada. Bismillah itu apa? Nah, setelah kita mendapatkan pemberian Allah lewat standar hukumnya, dikasih nikmat, alhamdulillah ya Allah, kenikmatan ini kugunakan taat beribadah. Itu yang disyukuri, bukan nikmat yang dinikmati. Sekarang kan enggak, nikmat yang dinikmati itu yang diibadahi. Dengan apa? Sekedar upacara alhamdulillah. Padahal caranya ditinggal. Di sini hadirin rahimakumullah. Maka innakum qaumun tajhalun, kamu ini bersikap bodoh, kamu ini. Padahal Bani Israel itu yakin yang menyelamatkan itu Allah. Lewat perantara apa? Bimbingan seorang manusia yang namanya Nabi Musa. Itu ya. Ketika sampai di seberang lupa nikmat Allah itu. Hadirin rahimakumullah. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang gini. Wa wa'adna Musa salasina lailatan. Dan ingatlah saat kami mengambil perjanjian Musa kepada Musa. Disebut namanya ini. Supaya apa? Basyariahnya Nabi Musa itu manusia biasa, tapi dipilih untuk apa? Diberi risalah Islam, yang penjelasan Islam waktu itu namanya Taurat. Jadi Taurat itu kitab yang menjelaskan Islam pada zaman Nabi Musa. Ya. Salasina lailatan, 30 malam. Untuk apa? Munajat kepada Allah. Di mana? Di Bukit Tursina. Itu ya. Kamu Nabi Musa akan meninggalkan kaumnya untuk menerima Taurat. Wa atmamnaha bi asri, ya. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu bi asrin, dengan 10 malam lagi. Jadi 30 disempurnakan ditambah 10 jadi 40 malam. Wallahu alam, pesan-pesan 40 ini kalau Buya Hamka mengatakan kalau kita latihan taat menjaga kontinuitas sebuah peribadatan 40 malam itu baru kita merasakan apa pengaruhnya. Baca Quran ya gitu. Kita kontinukan terpelihara. Sehari dijaga, 2 hari terus, jangan sampai pedot. 40 itu baru kita merasakan dampak-dampak ya cahaya yang kita baca. Itu ya. Ini bukan ilmu kejawen disebutkan di sini. Ya, ilmu kejawen ya pakai gitu, mendem 40 malam. Nggak sholat mendem awak itu. Hadirin rahimakumullah. Ini 40 malam tapi apa? Munajat. Munajat itu dialog, beribadah, ya, menjauhi aktivitas sosial, mengisolir diri. Itu ya. Fatamma, maka jadilah sempurna mikot. Mikot itu ketentuan waktu Rabbi, Tuhan pencipta, pengatur, pemiliknya Nabi Musa. Apa? Arba'ina lailatan, 40 malam.
Ya, kalau sholat umpamanya sholat jamaah untuk menundukkan jiwa kita 40 hari, jangan sampai tidak sholat jamaah. Itu baru nanti dirasakan dampak-dampak pengaruh sebuah peribadatan. Ibaratnya itu gini ya, kalau ada batu bongkahan, itu ya, nah, kan kalau masih batu bongkahan tidak kelihatan ya, kilauannya tidak bisa, seratnya tidak kelihatan, maka diseleb, itu ya. Nah, baru nanti kiloannya muncul. Nah, namanya wirid. Wirid itu kontinuitas ibadah yang terpelihara. Lakukan 40 malam itu. 40 hari ya. Nah, sholat umpamanya dipelihara, wudunya terjaga. Baru nanti kita dapat pengaruh dari sholat itu saja. Dampak kejiwaannya ada. Baca Quran begitu. Ya, baca Quran tiap hari baca Quran. Tapi jangan pedot. Niatnya apa? Supaya pengaruh-pengaruh cahaya Al-Quran itu terserap dalam diri kita. Itu ya. Hadis ini hadirin rahimakumullah. Wa qala Musa li akhihi, saat beranjak sebelum pergi Musa mengatakan li akhihi kepada saudaranya. Siapa ya? Nabi Harun. Haruna, yaitu Harun, ukhlufni, gantikanlah posisi saya fi qaumi, ya, di tengah-tengah kaum saya ini. Ya, berarti Nabi Musa ini ada penyerahan mandat. Ini pelajaran bagi kita, termasuk umpamanya gini, Pak Takmir ini mau keluar kota, saya pesan ya, selagi keluar kota saya serahkan urusan ini. Kalau ada apa-apa, kepemimpinan dalam Islam itu begitu, tidak boleh ditinggal plus, itu tidak boleh. Itu ya, karena ini sudah diangkat oleh Allah. Kalau terjadi apa, ya saya keluar kota, saya ya, resign umpamanya berapa hari, tunjuk wakilnya. Itu ya, ini kepemimpinan dalam Islam. Itu ya, nah, itu dalam struktur yang paling bawah, ketakmiran saja harus gitu. Tidak boleh ditinggalkan, apalagi kepala negara. Tidak boleh. Satu hari tanpa kepemimpinan ini bahaya. Itu ajaran Islam itu gitu. Hadirin rahimakumullah. Fi qaumi, dalam memimpin kaumku. Wa aslih, dan saya pesan ya, lakukan perbaikan ya di tengah-tengah kaum tadi. Berarti ada indikasi Nabi Musa itu tahu ada orang yang berupaya merusak tatanan yang sudah dijaga oleh Nabi Musa. Buktinya apa? Ada terpengaruh ini. Ketika selamat ada yang mempengaruhi. Siapa? Samiri, Musa Samiri. Ya, sehingga ada bikin sarana patung anak sapi untuk penyembahan. Ini kan sudah terpengaruh ini, terprovokasi oleh pandangan-pandangan sesat. Nah, meskipun kita tidak tahu, tapi ada di tengah-tengah masyarakat itu yang akan mempengaruhi ketauhidan umat. Wala tatabi, saya pesan ya, kamu jangan nuruti, jangan mengiyakan, jangan mengikuti sabilal mufsidin, jalan para perusak. Mufsid itu perusak. Itu ya. Apa yang dirusak? Keyakinan umatnya. Jadi umat itu tidak boleh dikasih wewenang terimalah gitu saja, tidak boleh. Harus dilindungi keimanannya, keislamannya harus dilindungi oleh pemimpin. Itu ya, bagaimanapun kondisi nyaman itu tidak boleh, karena merasa aman itu tidak boleh. Ancaman-ancaman yang merusak keyakinan yang benar itu pasti terjadi. Jadi baru 40 saja pesen, kalau 100 tahun gimana ya? Itu ya, hadirin rahimakumullah. Walamma jaa Musa limiqatina, maka di saat jaa itu datang. Jadi saat Nabi Musa datang limiqatina, buat memenuhi ya ketentuan waktu tadi. Wa kallamahu rabbuhu, ya, kallama yukallimu itu mengajak berbicara, komunikasi ucap. Siapa itu? Rabbuhu, Tuhannya Musa.
Wallah bahasanya ya Allah, ya Allah. Itu ya. Nah, kalau kita dikasih kesempatan itu, masya Allah, ya mungkin gila gitu ya. Itu ya, dijak ngomong kekasihnya, rayuannya itu gimana, runtuh iman kita ya. Coba, Allah itu bukan makhluk menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan keindahan hatinya Nabi Musa. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang kita mendengar lagu saja gini-gini kan. Nggak rasa ikut koyak-koyak larut dalam alur keindahan suara itu. Lu Nabi Musa tergoda ya, Pak. Apa tergoda Nabi Musa? Rabbi arini, ya Allah perlihatkan dirimu kepada saya. Suaramu begitu indah, gimana? Zat yang maha mulia itu. Ini ya, ada seseorang gitu ya. Ketika munajat di belakang apa? Di depannya mimbar ini diperlihatkan sepatunya bidadari. Sepatu nacoy. Itu akalnya berubah. Itu ya. Sudah lemah untuk mengenal wanita-wanita dunia. Itu baru bidadarinya ya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Bagaimana suara indahnya pencipta semesta raya ini. Itu ya. Nabi Musa tergoda, Pak. Ya Allah perlihatkan dirimu, suaramu semacam ini. Bagaimana zat yang mulia itu. Tapi yang namanya kekasih itu kan sebetulnya secara etika kan tidak boleh ya. Masa seorang Nabi gitu. Rasulullah itu ketika dimi'rajkan itu gini Nabi. Tidak berani Nabi, ngomong tidak berani. Disuruh ngomong baru ngomong. Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu di tempat yang malaikat Jibril tidak mampu menjangkau tempat itu. Itu baru di dunia ya. Maka apa jawaban Allah? Ya. Anduru ilaika supaya aku bisa memandang engkau, mengamati engkau ya Allah. Nah, Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah itu bukan firmannya makhluk. Coba itu dikemas dalam bahasa Arab, bahasanya manusia. Kalau kita menikmati Quran itu gimana? Kadang-kadang bisa nangis ya. Ada qori yang bagus, tersenduh, masya Allah, larut gitu ya. Itu hanyut, terbawa oleh suara Al-Quran. Dan diizinkan oleh Rasulullah. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk umatku, artinya tidak memenuhi syarat kesempurnaan jadi umat saya man lam yataghanna bil Quran, orang yang tidak melakukan Quran. Tapi jangan melakukan sampai unsur-unsur bahasa Arabnya hilang. Jangan ya menggunakan loghat Arab itu ya. Dulu kan ada itu ngitung ya. Bahasa Arab langgam Jawa ya jangan gitulah, itu melampaui batas. Qala direspon oleh Allah tidak marah itu, mau dipilih ya. Qala Allah menjawab, Allah berfirman, lan tidak akan taroni kau lihat diriku Musa, kau tidak akan melihat diri saya. Kenapa? Wadah dunia ini tidak kuat. Itu ya. Jadi umpamanya ada sinar, yang sinar itu kekuatannya itu apa? Sinar apa gitu ya? Itu logam itu bisa hancur gitu ya. Itu baru sinar makhluk loh. Itu ya. Sinar itu. Nah, kalau manusia ditembus pakai sinar itu gimana? Ya lulu lantang baja gitu. Kadang-kadang radiasi las itu ya, mesin las itu bisa mata itu berair terus. Saya dulu bapak itu tukang las ya. Kerja pulang itu tidak bisa melek ya, tidak bisa. Terus itu baru obatnya cuma es aja. Itu baru radiasinya, tidak langsung ya. Karena lupa tidak pakai penahan ini. Oh, itu apa? Sinarnya makhluk ya. Ya. Lantaroni tidak akan kau lihat diri saya. Walakin akan tetapi undur, perhatikan ilal jabali, ke gunung itu. Coba proses kejadian gunung itu berapa ribu tahun ini.
Mungkin kamu hanya 9 bulan saja lancang maksudnya gitu ya. Coba lihat makhluk yang proses kedajiannya mungkin ribuan tahun. Semenjak ada bumi kan ada gunung. Untuk penstabil rotasi bumi ini, coba lihat makhluk yang paling kokoh. Fa ini staqarra, jika memang masih tetap pada posisi makanahu, posisinya fasaufa taroni, maka kamu akan bisa melihat saya. Kalau memang gunung itu masih bisa bertengger, itu ya, ini bulan bukan sinarnya itu, cahaya, jadi pantulannya aja. Kalau maunya matahari itu langsung tanpa ada sekat-sekat atmosfer, ada lapisan-lapisan yang menahan radiasi, mungkin hancur bumi ini. Padahal letaknya berapa ribu kilometer. Maka falamma, maka di saat tajalla itu menampakkan bersitan cahayanya siapa? Rabbu, Tuhannya Musa, lil jabali, ke gunung itu, ja'alahu, maka cahaya tadi ja'alahu menjadikan gunung itu dakkan, hancur ini, lulu ya, seperti debu itu ya. Nah, sekarang ini aja debu nuklir, ini bukan nuklir, debunya saja ini, itu radiasinya bisa merusak ya, pepohonan, manusia, binatang bisa rusak. Itu makhluk. Coba Allah pencipta makhluk itu gimana? Wa kharra, dan tersungkur Musa itu soiko, pingsan. Ada yang mengatakan bukan pingsan, mati sudah. Itu kekuatan Nabi Musa, itu Nabi yang paling kuat ya. Makanya Rasulullah mengatakan ya, ketika sangkakala itu ditiupkan nanti, saya bangun, Nabi Musa sudah bangun. Saya tidak tahu Musa apa saya yang lebih dulu. Itu nanti kebangkitan itu Nabi Musa dengan Rasulullah SAW. Saya bangun waktu itu, Musa sudah saya tidak tahu saya dulu atau dia yang dulu. Itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis itu. Falamma, maka di saat afaqo, siuman, sadar dia. Ya, qala, Nabi Musa langsung mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, dari diminta yang permintaannya seperti mensifati makhluk. Saya kurang ajar ya Allah, saya kok bertanya yang pertanyaan itu layak hanya kuajukan kepada sesama saya selaku makhluk ini. Loh, itu Nabi itu gitu ya, menjaga pertanyaan saja ditobati. Kadang-kadang kita itu kurang apa saya kepada Allah, udah diturut-turuti. Itu gimana bahasanya ini? Kalau dari sisi tauhid itu cacat apa enggak? Untung enggak dihukum ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sujud itu punya jasa ya. Kurang apa, saya sudah 50 tahun sujud kepada Allah. Allah itu mengatakan sebelah mata itu melihat sebelum kamu sholat. Kalau mau dituntut dengan keadilannya gimana gitu? Bisa selamat. Justru ketika kita mampu taat, itu pemberian Allah. Maka bergembiralah, bukan taat yang kau jalani, bergembiralah karena itu semata pemberian Allah, kamu bisa taat itu. Itu orang tauhid itu gitu. Kembali kepada ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari diminta, yang permintaan itu mensetarakan engkau dengan makhluk. Permintaan Nabi Musa itu karena apa sih? Kan tertarik kan? Nabi Musa itu tertarik. Itu ya, Nabi Musa itu tertarik. Contohnya gini ya, kalau kita pembicaraan telepon umpamanya dengan calon istri lewat telepon enak, mertuang masih izin, belum kenal ya, suaranya kok ngene, wong ya apa? Ya sama dengan itu, ada daya tarik gitu ya. Itu ya, baru disuruh apa? Ngantar minuman kalau kita bertamu, wes. Bayangannya macam-macam itu. Hadirin, itu sesama manusia ya. Maka Allah itu mengerti betul. Itu ya, manusia yang paling kuat saja tergoda dari ingin menampilkan yang bukan makhluk itu setara makhluk. Dan permintaan ini bagi seorang nabi itu dosa sebetulnya, tapi dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya itu. Tapi kita jangan coba-coba ini. Tubtu ilaika, aku tobat kepada engkau ya Allah dari mengajukan permintaan-permintaan semacam itu lagi. Wa ana, dan aku hari ini awalul mukminin,
pertama kali orang-orang yang yakin bahwa engkau itu zat yang tidak bisa dijangkau. Apa yang sebenarnya oleh seorang nabimu tidak bisa. Itu ya, makanya kita jangan pernah merasa bahwa ketika kita ibadah itu mentauhidkan Allah. Loh kok bisa? Iya, Allah itu apa? Tidak tunggal, tanpa harus ditunggalkan makhluk. Saya bertanya ini, apakah Allah itu butuh memerintah? Allah butuh melarang? Enggak, Allah tidak butuh. Sampai di dalam surat Az-Zumar itu kan ada itu ya. Kita buka surat Az-Zumar. Ayatnya ayat 7 ya. In takfuru, kalau kamu kufur, tidak taat, seluruh makhluk yang tidak taat kepada Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yang kamu tolak tadi, ya, ghaniyun ankum, tidak butuh dari kamu semuanya. Kalau semesta itu maksiat, Allah tidak butuh. Itu ya. Tapi kamu butuh taat. Kamu butuh standar ketaatan. Meskipun kamu bisa kufur, bisa menolak, wala yardha li ibadil kufra. Allah tidak pernah memberikan persetujuan ridhonya kufur kepada hambanya. Nah, manusia sejagat itu bisa kufur apa enggak? Bisa. Itu ya, bisa kufur. Tapi Allah tidak pernah memberikan restu hukum bahwa kufur itu Allah senang. Enggak, Allah enggak senang. Tapi bisa. Itu ya. Wa in taskuru, kalau kamu syukur pemberian Allah, dikasih larangan, kamu syukuri apa? Tidak saya jalani, itu pemberian Allah itu. Karena di sana sayangnya. Ketika Allah memberi larangan, masya Allah, saya terima sebagai larangan. Ketika Allah merintah, saya jalani perintah. Semata apa? Bentuk syukur. Yardhahu lakum, Allah ridho, senang kamu menjalani, ya, kepatuhan hukum dengan modal nikmat itu tadi. Itu ya. Wala taziru waziratun ukhra. Tidaklah seorang berdosa memikul dosa orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian hanya kepada pemilikmu marji'ukum, tempat kembali kamu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian diberitakan dasar apa yang kamu jalani. Allah itu hanya menilai dulu larangan siapa yang kamu jauhi, dulu perintah siapa yang kamu jalani. Itu yang ditanya oleh Allah nanti. Allah tidak bertanya hasil. Kalau dulu mengikuti Islam gagal apa berhasil, enggak. Yang ditanya dulu kamu itu loh, yang kamu jalani itu perintah siapa, yang tidak kamu jalani itu larangan siapa. Itu ya. Ma bima kuntum ta'malun, dasar apa yang kamu jalani dulu, itu pertanyaan Allah. Jadi tidak bisa bantah, larangan sudah saya kasih, dasar larangan itu kamu tidak menjalani, jangan suka tidak suka kamu. Ini penilaian nanti di hadapan Allah itu. Loh, kalau hasil Nabi Zakaria kan gagal itu, Nabi Zakaria itu disikar, digergaji. Apakah menunjukkan gagal dia? Seperti halnya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu disembelih Nabi Yahya. Berarti kan gagal. Oh, bukan itu pertanyaannya. Keperpihakan kamu saat kamu berbuat, itu standar hukum siapa yang kamu pakai? Itu yang ditanyakan nanti. Makanya fayunabbi'ukum, ya, ma kuntum ta'malun, ya, dengan apa yang kamu jalani itu tadi. Itu ya. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah dia Maha tahu kandungan yang terkandung di dalam hati manusia. Apa? Suka tidak suka. Suka saya jalani, tidak suka tidak saya jalani. Oh, standarnya bukan hukum ini, kemauan diri. Nah, kembali kepada ini ya. Maka wa ana awwalul mu'minin, aku pertama kali orang yang yakin, ya Allah, terbukti bahwa engkau itu tidak layak diajukan pertanyaan seperti hanya saya ngajukan sesama makhluk ini. Itu tauhid kepada Allah. Qala, Allah menjawab, ya Musa, hei Musa,
tidak disebut nabinya ini. Artinya apa? Basaria Musa itu sama dengan saya. Saya ingin tahu sesuatu itu ya, apa yang tidak saya tahu. Tapi jangan sampai mengajukan kepada Allah yang itu hanya layak diajukan kepada sesama kita, sesama manusia. Innistofaituka, sesungguhnya aku memilih engkau. Alan nasi, atas seluruh manusia pada zaman itu, birisalati, dengan apa pilihan itu? Risalah, kerasulan. Jadi Rasul itu tidak pernah diupayakan, tidak pernah diingini. Itu ya, Nabi Muhammad itu pernah mengingini jadi nabi. Terbersit saja tidak. Nabi Musa tidak pernah melakukan ritual khusus jadi nabi. Tidak. Tapi kita kan boleh memilih ya. Jabatan kenabian sudah tiada, tapi ajaran nabi masih ada. Mari kita memilih memenuhi standar pilihan. Apa pilihannya? Saya menjauhi larangan Allah, kita menjalani perintah Allah. Itulah pilihan hukum. Itu ya. Wabi kalami, ku pilih engkau dengan kalamku. Apa? Dijak ngomong. Ya, minhum mangkalamallah. Ada di antara nabi itu ditinggikan derajat melebihi yang lain. Minhum mangkalamallah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah mengangkat derajat tingkatan nabi di atas nabi yang lainnya, rasul di atas rasul. Itu wewenang Allah, bukan wewenang kita. Maka apa pesan Allah? Fakhud, ambillah, berpeganglah ma'ataituka, apa yang sudah kuberikan kepada engkau. Apa? Taurat. Nah, termasuk 40 orang yang diajak Nabi Musa munajat menerima Taurat itu siapa? Korun. Berarti ulama pilihan Korun itu. Itu aja gugat ya Korun. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Wah itu aku gak percaya Musa. Kamu dapat Taurat sampai saya sendiri bisa melihat. Lu aku aja gak kuat. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka Korun itu apa? Menjadi orang-orang yang murtad. Karena apa? Meragukan kepingin seperti yang dialami Nabi Musa. Kita kan punya kapasitas sendiri. Kapasitas kita itu ada perintah yang diberikan kepada Rasulullah. Itu wilayah qadar kita. Ada larangan yang diberikan kepada Rasulullah. Itu qadar kita. Apa maknanya qadar? Qadar itu ketentuan hukum. Itu ya. Qadar larangan, hati-hati bahaya. Qadar ketentuan selamat sudah diperintah, qadar ketentuan celaka sudah dilarang. Itu wilayah kita. Itu ya. Namun manusia tidak sempurna melaksanakan qadar-qadar. Makanya kita berdoa kepada Allah, tobat kepada Allah. Kan itu kan. Ma'ataituka, apa yang telah aku berikan kepada engkau. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang syukur. Apa maknanya syukur itu? Kita berbuat atas standar hukum tadi. Saya dikasih nikmat, penggunaannya apa? Ada larangan, ada perintah. Saya meraih nikmat, apa? Ada perintah, ada larangan. Itu wilayah kita, qadarnya gitu. Itu ya. Jadi menggapai, menggunakan ada standar hukum itu syukur. Makanya syukur itu la tuqsillaha binikmah. Jangan pernah kau maksiat kepada Allah dengan modal nikmat. Adakah maksiat tanpa modal? Tidak ada yang tidak pakai modal dari Allah, itu tidak ada. Makanya dikasih Ar-Rahman, ada legalitas. Bismillah, dengan nama Allah ya Ar-Rahman, Allah Maha Kasih. Apa yang Allah kasihkan, maka Allah ngasih pembekalan namanya ilmu. Supaya apa? Ar-Rahim, dengan pembekalan itu kita meraih saya. Jangan sampai dengan nikmat jadi petaka. Itu merubah itu ya. Innallaha la yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin. Allah tidak pernah merubah nikmat yang Allah berikan kepada kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri yang merubah nikmat jadi petaka. Kenapa? Pembekalan ilmunya tidak pakai Islam. Itu ya. Coba kita bertanya ya. Yang memerintahkan
Syukur itu siapa? Allah. Yang memberi nikmat Allah. Nikmat itu kan modal syukur. Yang memberikan standar syukur itu siapa? Ya Allah. Supaya apa? Pemberian-pemberian itu menghadirkan sayangnya Allah. Bisa saja orang meraih modal bahagia. Itu ya, modal ya, bukan bahagianya. Bondo bahagia, sehat, ya, hartanya banyak, ya, umurnya panjang itu ya. Tapi hati-hati hadirin, pemberian ini kalau tidak kita gunakan sesuai dengan pembekalan Islam, untuk apa? Mendanai taat, itu jadi sumber petaka. Mendatangkan apa? Ketidaktenangan dalam hidup. Mari kita buktikan. Nah, sekarang ini kan negara-negara yang berperang itu negara miskin dan negara kaya. Itu peluru kendari yang satu lonjor itu ya, itu miliar untuk membunuh sesama mereka. Bondonya begitu besar. Padahal negara dikatakan negara kaya, negara maju. Tapi kenapa sesama mereka itu juga bertempur, berperang? Padahal modal bahagia di tengah mereka. Itu menunjukkan apa? Karena menggunakan nikmat, tidak menggunakan caranya Allah, yaitu Islam. Kembali kepada ini. Dan jadilah kamu termasuk pelaku-pelaku syukur. Apa? Yang menggunakan nikmat dengan pembekalan Taurat tadi. Wa katabna, dan kami tetapkan lahu untuk Musa fil alwah, di dalam lauh. Lauh itu macam-macam lembaran, ada tulisannya. Nah, bisa batu ya bisa, wallahu alam. Ya. Min kulli syai'in, jenis segalanya. Apa maknanya? Larangan. Oh, nanti kamu lewat larangan. Takdirnya itu gini. Itu ya. Larangan itu kan qadar. Qadar itu ketentuan. Kalau kamu melakukan ketentuan larangannya, takdirnya nanti jadi ini. Pertanyaannya ini, lu kalau Taurat semacam itu, apakah Quran tidak lebih dari itu? Itu ya. Perintah itu qadar, ketentuan. Kalau kamu tinggalkan qadar ini, perintah itu kan penyelamat. Kalau kamu tinggalkan informasi keselamatan lewat perintah, nanti takdirnya semacam ini. Takdir itu kepastian. Jadi ada qada, qadar, takdir, hikmah. Itu ya. Nah, jadi gini, qada itu keputusan. Saya yakin Allah sudah memutuskan, saya tidak tahu. Tapi saya yakin Allah itu memutuskan sebelum adanya semesta. Itu pengetahuan Allah itu menjangkau sebelum adanya makhluk. Nanti terjadi ini, gini, ternyata Allah tahu. Namun Allah memberitahukan yang namanya qadar. Qadar itu ketentuan. Ketentuan celaka sudah diberitahu, larangan. Ketentuan selamat sudah diberitahu, perintah. Kalau kamu melewati jalan larangan supaya selamat, takdirnya apa? Kepastian, takdir itu kepastian. Ya celaka kamu. Oh, sekarang kan upacara. Apa upacaranya? Bismillahirrahmanirrahim, tapi nyolong. Dizakati, alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa zakat. Itu kan ngakali Islam itu ya. Itu ya. Jadi qada, keputusan sudah diputuskan, tapi Allah menurunkan qadar-qadar. Itu ya, qadar larangan, qadar perintah. Qadar itu namanya ketentuan. Ketentuan celaka sudah dilarang, ketentuan selamat. Nah, kalau kita melewati qadar, pasti lahir takdir. Takdir itu setelah peristiwa. Makanya kita disuruh berdoa, mengevaluasi ya. Ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, saya tidak sempurna menjalani qadar selamat. Itu ya, saya tidak sempurna menghindari qadar celaka. Maka ditutup dengan doa. Doa itu menutup celah-celah kelemahan kita di dalam menjalani taat, meninggalkan larangan, taat menjalani perintah. Itu nanti hatinya diberi ketenangan oleh Allah. Andai kan terjadi tidak fatal. Keputusan itu pasti terjadi. Tapi kalau kita melewati qadarnya, syariatnya tadi, itu tidak fatal. Andai kan gagal ayam ini. Kenapa gagalnya itu diganti? Itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan ya. Wa may yuti'illah yahdi qalbahu. Siapa yang mentaati hukumnya Allah, hatinya itu dibimbing, dikasih
ketenangan hidup. Mau'idhatun, pelajaran berharga, tanpa diminta diberitahu loh qadar larangan, tanpa diminta diberitahu qadar perintah, dan itu informasi tentang bahaya dan selamat. Wa tafsilan, dan penjelasan likulli syai'in, buat segalanya. Nah, cuma karena kelemahan kita itu ya, kita tidak bisa menangkap pesan-pesan di balik larangan, pesan-pesan di balik perintah itu apa. Tapi ya pasti ada itu ya. Fakhudha biquwa, maka peganglah, ambillah dengan sikap kekuatan maksimal, kuat. Jadi gitu loh, berpikir ada larangan Allah, jangan berpikir bikin larangan sendiri, larangan sudah ada. Seriuslah berpikir mengikuti larangan yang dijauhi, mengikuti perintah yang dijalani. Berpikir keras itu namanya ibadah. Sekarang kan enggak, berpikir ganti ya, berpikirnya maksiat, omongannya dilakoni. Itu ya, tataran pikirnya sudah maksiat. Sudah Isa belum ya? Sudah. Kita lanjutkan sedikit ya. Iya. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan rakyat kaummu untuk mengambil yang terbaik. Maka jaminannya apa? Saurikum darul fasikin, akan aku perlihatkan ya kesudahan tempat tinggal negeri orang-orang yang fasik. Itu ya. Jadi Al-Qur'an itu untuk mengenal mana larangannya yang lebih unggul dengan akibat-akibatnya, mana perintahnya yang lebih unggul dengan konsekuensinya. Ada larangan di luar Al-Qur'an, ada larangan perintah di luar Al-Qur'an. Yang akan diperlihatkan ini loh akibat orang yang menolak standar keselamatan Islam. Itu tambah yakin nanti kita. Saya pikir itu gitu. Semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.